Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin wal akhawat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, duduk di majelis ilmu meskipun ini hari libur. Terus terang ya, salut, bangga, luar biasa antum yang bisa hadir di hari libur, karena biasanya orang hari libur itu pengen istirahat atau pengen pergi sama keluarga. Jadi kalau ada jadwal kajian hari Ahad, apalagi jam segini, itu mengganggu liburan sebetulnya. Nah, jadi ketika antum bisa hadir, mengalahkan jam liburan antum datang ke sini, ya terus terang itu sesuatu yang patut dibanggakan, patut disyukuri. Karena nggak mudah, ya. Nggak mudah. Kalau kajian malam mungkin orang masih bisa, atau subuh juga mungkin masih bisa. Tapi kalau jam segini, ini memang jamnya orang keluar, jamnya pergi, ya, santai. Tapi antum datang ke sini itu luar biasa, ya. Dan tentunya ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutin yang awalnya dilaksanakan ba'da subuh, ya, cuma karena tadi sudah disampaikan permintaan dari jamaah juga ingin jamnya dipindahkan jadi jam segini, ya, jam 10. Nah, maka kita ikuti, ya, mudah-mudahan lebih banyak yang nyimak, ya, sehingga lebih besar manfaatnya untuk kita semua. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan, ya, muqaddimah dari kitab ini. Ya, kitab ini judulnya Fikih Ta'amul Baina Zaujain wa Qabasatun min Baitin Nubuwah, ya, antum bisa cari mungkin PDF-nya, ya. Ya, Fiqhut Ta'amul Baina Zaujain wa Qabasatun min Baitin Nubuwah, ta'lif Syekh Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi hafizahullah. Pertemuan terakhir kita sudah bahas judulnya Qawamatur rajuli 'alal mar'ah, kepemimpinan seorang laki-laki atas seorang perempuan. Ya, seorang laki-laki di sini maksudnya suami, ya, terhadap seorang perempuan, maksudnya terhadap istri. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu, ya, kaum laki-laki, mereka adalah qawwamuna, ya,
para pemimpin alan nisa terhadap atau bagi kaum wanita. Ini surat An-Nisa ayat 34. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa yang memimpin keluarga itu adalah laki-laki, yaitu suami. Nah, maka para suami harus menyadari bahwa dirinya adalah kepala rumah tangga. Begitu juga istri ya, harus menyadari ya, bahwa di dalam rumah tangga itu pemimpinnya adalah suami ya, bukan istri ya. Dan istri nggak bisa protes karena pembagian ini berasal dari wahyu ya, yang menetapkan ketetapan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi istri nggak boleh komplain, nggak boleh protes, kenapa sih dalam rumah tangga pemimpinnya itu suami? Nggak bisa ya. Pembagian seperti ini ya, yang memimpin itu suami, kemudian istri ada tugas yang lain dalam rumah tangga, itu pembagiannya sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin kita sudah sebutkan ada dua sebab atau dua alasan kenapa rumah tangga itu pemimpinnya adalah suami. Ya, disebutkan dalam ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sebab yang pertama, kenapa yang memimpin keluarga itu adalah laki-laki? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki yang tidak Allah berikan kepada kaum wanita. Itu sebab pertama. Laki-laki Allah berikan kelebihan-kelebihan yang tidak Allah berikan kelebihan tersebut kepada kaum wanita. Kemarin sudah kita bacakan contoh-contoh kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak ada pada kaum wanita. Ya, kita ulang lagi, ya, kita murojaah lagi. Ya, misalnya yang pertama, fi asli khilqatihim min quwwatir rajuli wa rujhani aqlihi wa jaladatihi wa sabrihi. Yang pertama dari bentuk penciptaannya. Tubuh laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu Allah ciptakan memiliki kekuatan, kemudian akalnya dia lebih kuat ya, ketimbang perempuan ya. Makanya dalam Islam yang dijadikan saksi itu kalau bisa laki-laki. Ya, kalau ada sesuatu misalkan muamalah atau apa harus ada saksi, saksinya 2 orang, itu laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada, misalkan adanya 1 laki-laki, maka boleh perempuan. Nah, 1 laki-laki itu digantinya oleh 2 perempuan. Itu menunjukkan bahwa akal wanita itu setengah dari laki-laki. Makanya kemarin kita sampaikan perempuan itu ya, kalau dalam menghadapi masalah dia lebih mengedepankan perasaannya ketimbang akalnya ya. Nah, jadi laki-laki lebih sempurna akalnya ketimbang perempuan ya. Dan ini bukan dari mana-mana, tetapi ini dari wahyu ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ya, ada dalam syariat ini kekhususan-kekhususan yang Allah khususkan untuk laki-laki ya, dan tidak Allah berikan kepada wanita. Misalnya masalah khilafah, yang menjadi khalifah itu laki-laki, nggak boleh perempuan ya. Kemudian kesaksian 1 orang laki-laki itu sebanding dengan kesaksian 2 orang perempuan. Dan banyak yang lainnya ya.
Itu sebab yang pertama ya. Jadi kenapa yang memimpin keluarga itu laki-laki atau suami? Karena Allah memberikan kelebihan kepada suami yang tidak Allah berikan kepada istri. Kemudian sebab yang kedua, kenapa pemimpinnya adalah suami, yaitu firman Allah Ta'ala, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki lah yang memberikan nafkah kepada keluarga ya, dengan sebab nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarga, kepada anak dan istri, maka dia menjadi pemimpin ya, itu sebab yang kedua ya. Maka laki-laki atau suami ya, wajib bagi dia ya, memberikan nafkah kepada keluarganya sejak pertama kali akad nikah. Kemarin sudah dijelaskan, ketika akad nikah laki-laki atau suami wajib memberikan apa? Mahar ya, kepada istrinya. Itu hukumnya wajib ya, termasuk rukun nikah ya. Kalau pernikahan ya nggak ada maharnya nggak sah ya, meskipun mahar itu ya tidak harus yang mahal-mahal ya. Bahkan mahar yang bagus itu mahar yang harganya murah ya, tapi kalau istri mintanya yang mahal ya boleh juga, itu hak dia ya. Intinya suami wajib memberikan mahar ketika akad nikah. Wa yajibu laha alaihi it'am wa kiswah wa maskan wa sairu aujuhil infaq al wajibah linisa ala rijal. Kemudian suami juga wajib memberikan it'am, makanan ya, nafkah berupa makan setiap hari kalau mampu ya. Jangan sampai dia mampu memberikan makan setiap hari tapi nggak memberi, itu zalim. Karena nafkah itu memang tidak ada ketentuannya ya, harus berapa ya, nafkah itu nggak ada ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran ya, hanya batasan secara global saja. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Orang yang punya harta banyak hendaknya dia memberikan nafkah dari keluasannya, dan orang yang Allah sempitkan rezekinya hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Itu batasannya ya. Jadi yang gajinya banyak 10 juta 15 juta yang ngasih nafkahnya juga kan. Tapi yang suaminya misalkan gajinya sebulan cuma 3 juta 4 juta, yang ngasihnya semampunya, itu batasannya ya. Jadi suami dikatakan pelit ya ketika gajinya banyak ya, 10 juta misalkan 15 juta, tapi ngasih ke istri sebulan cuma misalkan 1 juta, kurang ya. Nah maka yang seperti itu si istri boleh ngambil dari harta suaminya secara diam-diam ya, sebagaimana Nabi sebutkan, tapi ngambilnya sebatas kebutuhannya saja ya, bukan seenaknya, enggak ya, sebatas kebutuhannya kalau suaminya pelit ya. Begitu juga ngasih pakaian ya, ngasih tempat tinggal ya, ngasih nafkah-nafkah yang sifatnya wajib yang lainnya. Nah itu dua sebab ya, kenapa kemudian laki-laki diberi amanah berupa pemimpin ya, jabatan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebabnya ada dua tadi. Yang pertama karena Allah berikan kelebihan kepada dia yang tidak diberikan kepada perempuan. Sebab kedua karena si suami tadi memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa yata'akkadu hadza biqaulillahi subhanahu wa ta'ala walir rijali alaihinna darajah. Kemudian status pemimpin seorang suami ya, atas istrinya ini semakin kokoh, semakin kuat ya, dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, dan bagi laki-laki, laki-laki di sini maksudnya suami, atas mereka
mereka di sini maksudnya istri, darajah, ya, ada kelebihan. Jadi suami memiliki kelebihan, ya, memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan istri-istrinya. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 228. Allah menyebutkan bahwa laki-laki atau para suami memiliki kelebihan, ya, memiliki derajat, ya, atas mereka, yaitu atas para istri. Ya. Jadi status suami, ya, sebagai pemimpin keluarga atau pemimpin rumah tangga ini tidak terbantahkan lagi, nggak bisa diganggu gugat, ya, karena dasarnya sudah jelas tadi. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian disebutkan dua sebab. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah yang tadi, walir rijali 'alaihinna darajah. Ya, dan bagi laki-laki atau para suami terhadap istrinya memiliki darajah, ya, memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, jelas ya. Jadi yang memimpin di rumah itu adalah suami. Makanya ini para suami yang hadir di sini ataupun yang nanti nyimak, ya, di online harus memahami amanah ini. Kita ini begini-begini itu, ya, meskipun kondisi kita begini, kita ini pemimpin. Tunjukkan bahwa kita itu pemimpin di rumah. Harus ada wibawa. Karena dalam prakteknya banyak, ya, para suami itu yang mengabaikan amanah ini. Dia tidak menjalankan peran sebagai seorang pemimpin keluarga, ya, banyak. Nah, makanya kita belajar, ya, kita nikah, ya, menikahi istri kita, kemudian punya anak-anak. Tugas kita bukan cuma ngasih mereka makan, ngasih mereka pakaian, nyenengin mereka kalau akhir pekan jalan-jalan, bukan itu. Ya, ada tugas berat di pundak seorang suami, yaitu dia berstatus sebagai kepala atau pemimpin rumah tangga. Itu harus dijalankan. Yang namanya pemimpin, ya, nanti akan dijelaskan di sini, dia bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap berjalannya rumah tangga ini. Dia yang tanggung jawab, ya, secara keseluruhan. Ya. Jadi harus tertanam, ya, dalam hati kita, ya, terutama bapak-bapak, bahwa kita ini adalah pemimpin, kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas keseluruhan yang terjadi di rumah kita. Ya, meskipun pemimpin itu nanti akan dijelaskan bukan berarti dia harus keras, harus kasar, enggak. Justru kepemimpinan itu membutuhkan kelemah lembutan. Seorang pemimpin ketika menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, dia butuh kelemah lembutan. Jadi jangan dipahami bahwa kita itu pemimpin kemudian harus keras, kasar, enggak begitu. Sebagai pemimpin justru kita harus lemah lembut, ya. Yang penting tegas. Ketika di rumah kita ada pelanggaran terhadap syariat, ya, baik anak kita atau istri kita, nah disitulah peranan kita, ya, mengingatkan, membimbing dengan cara yang baik, saling mengingatkan, ya. Jadi kontrolnya ada di kita, ya. Jangan suami, ya, dikontrol istri, ya, diarahkan begini, kamu harus begini, nggak boleh begitu. Jangan, kita yang mengatur rumah tangga. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, zaman keterbukaan, ya, sering Anda sampaikan, kita, ya, para suami di akhirat itu nanti akan dituntut, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang diperbuat oleh istri kita.
termasuk apa saja yang diposting oleh istri kita di medsos, bikin status di WA, apalagi di Facebook setiap hari. Kita suaminya nggak pernah tahu yang ditulis dia itu apa sih, nggak pernah ngecek HP-nya. Itu tanggung jawab kita. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab pemimpin rumah tangga itu, salah satunya yaitu istri kita punya HP, pernah nggak kita ngecek HP-nya? Dia bikin status, pernah nggak kita baca statusnya ini bener apa enggak statusnya? Kemudian kalau ada yang komen ini siapa? Kemudian obrolannya tentang apa? Pernah nggak begitu? Kalau kita nggak pernah, dibiarin aja istri kita main HP seenaknya, ya posting tiap hari, maka di akhirat nanti kita akan dituntut tentang kepemimpinan kita. Ya. Apalagi ya, kita paham bahwa dalam syariat Islam yang namanya istri itu Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna. Ya, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Kenapa para istri diperintahkan untuk tinggal di rumah? Karena para istri itu atau perempuan itu ya, kalau keluar rumah dia itu dihiasi oleh setan sehingga dia menjadi fitnah. Ya, maka tempat terbaik istri adalah di rumah. Pernah nggak kita suami ngatur ke istri kita? Ya. Kamu tinggal di rumah. Kamu boleh keluar kalau begini. Ya, dan kalau mau keluar harus permisi atau izin atau begini. Pernah nggak? Kalau nggak pernah, kita bebasin istri kita keluar keluyuran, ya nggak tahu kemana, kadang ngobrol-ngobrol sama temennya berjam-jam, nggak tahu ngobrolin apa, kadang ngegibah juga, maka suaminya nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bentuk tanggung jawab kita sebagai qawam, ya, pemimpin di keluarga. Nah, dari sini kita harus banyak belajar. Ya, karena fakta di lapangan, ya, antum bisa menyaksikan betapa banyak ya, para ummahat, para istri yang masih suka keluyuran kemana, ngobrol sama temennya, pergi sama teman-temannya. Ya. Pertanyaan kita, suaminya kemana? Padahal di keluarga itu pemimpinnya adalah suami. Dan suami bertanggung jawab atas keseluruhan ya, dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Ya. Nah, maka kita sebagai suami, ya, kepala rumah tangga atau kepala keluarga bertanggung jawab secara penuh. Ya, dalilnya tadi sudah disebutkan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kemudian yang kedua, walir rijali 'alaihinna darajah. Sudah dua ya kita sebutkan. Nah, wa yazdadu hadzal ma'na ta'akkudan bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kemudian status suami sebagai kepala rumah tangga ya, kemudian bertambah kuat lagi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda, seandainya saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, Nabi bersabda, seandainya saya boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka saya benar-benar akan suruh istri itu untuk sujud kepada suaminya. Ya, tetapi sujud kepada selain Allah itu hukumnya nggak boleh.
Makanya Nabi nggak perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi seandainya boleh, seandainya sujud kepada selain Allah itu boleh, maka kata Nabi, Nabi akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Ini menambah jelas lagi bahwa pemimpin di rumah itu siapa? Suami. Ya. Jadi ini nggak bisa dibantah lagi. Suka atau tidak suka, yang mimpin di rumah itu adalah suami. Ya, maka suami harus bersikap sebagai pemimpin. Ya, pemimpin itu gimana? Pertama mengatur, ya, dia yang mengatur. Ya, kemudian membimbing. Ya, kalau istri kita nggak paham gimana cara berpakaian, kita yang membimbing. Ya, dalam syariat seorang wanita pakaiannya itu nggak bebas. Istri kita harus memakai pakaian yang sesuai syariat, aturan syariat. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kita yang mengarahkan. Itu bukti dari kepemimpinan kita. Ya, tapi kalau terhadap pakaian saja kita nggak bisa ngatur, maka kita bukan lagi pemimpin. Ya, kepemimpinan seorang suami itu terlihat salah satunya dari pakaian istrinya. Jadi kalau kita ngelihat ya, seorang istri di luar rumah pakaiannya nggak syar'i, ya, nggak menutup aurat, atau menutup aurat tapi misalnya seneng pakai model-model yang aneh-aneh, yang beda dengan yang lain, sehingga pandangan laki-laki itu tertuju kepada dia, ya, karena modelnya beda dengan yang lain, maka kata para ulama bisa kita lihat berarti suaminya nggak bisa memimpin atas si istri tadi. Mana buktinya? Buktinya pakaian dia nggak bisa diatur oleh suaminya. Karena kalau suaminya itu pemimpin, ketika dia keluar diarahkan, ini nggak boleh, ya, kerudung ini nggak boleh, cadar kayak gini nggak boleh, ya, gamis ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Itu suami, ya, pemimpin. Ketika istri misalkan izin mau kemana, mau ngumpul apa, ya, ngobrol-ngobrol, nggak usah, itu suami, ya. Tapi kalau belum menjalankan itu, maka suami belum menjalankan perannya sebagai pemimpin. Nah, jadi kata Nabi SAW, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menambah keyakinan kita bahwa yang memimpin di rumah itu adalah suami. Ya, ibu-ibu nggak bisa protes ini. Ya, mohon maaf, ini bukan sedang mengunggul-unggulkan laki-laki atau mengunggulkan suami, bukan. Ini ana baca dari kitab. Ya, nggak ada tambahan dari ana sama sekali. Ya. Jadi kita memandangnya jangan subjektif, ya, tapi harus objektif. Ini semata-mata dari penjelasannya memang seperti itu. Kemudian yang menambah kuat, ya, posisi suami sebagai pemimpin di rumah adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna rajulan ata bibnatin lahu ila Nabi SAW. Ada seseorang, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dengan membawa anak perempuannya. Ya, jadi si bapak datang kepada Nabi bawa anak perempuan. Kemudian si bapak itu berkata, inna benati hadihi abad antazawwaj. Ya Rasulullah, sesungguhnya putri saya ini dia enggan untuk menikah, nggak mau nikah. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada si anak perempuan tadi, ati'i abak. Ya, wahai anak perempuan, patuhilah ayahmu. Ya. Ayahmu ingin kamu menikah, ya, patuhilah dia. Gitu. Jadi dia nggak mau nikah.
Maka si anak perempuan tadi, ya, dia berkata, la hatta tukhbironi mahaku zauj ala zaujatihi. Tidak, ya, kata si anak tadi, ya, saya tidak akan menikah sampai engkau ya Rasulullah memberitahu kepadaku apa hak suami atas istrinya, ya, atau apa kewajiban istri terhadap suaminya. Ya, ini cerdas, ya. Jadi nggak sembarangan kita itu mau nikah, harus tahu dulu apa kewajiban kita, apa hak pasangan kita. Ya, ini tanda perempuan yang pintar, yang cerdas. Ketika bapaknya mau menikahkan dia pengen tahu dulu, ya, apa kewajiban dia terhadap suaminya, atau apa hak suaminya atas dirinya. Dia pengen tahu itu dulu. Ya, kalau kita kan, ya, anak-anak perempuan kita ketika ada yang ngelamar gimana? Ya, langsung aja. Gitu. Ya, jarang yang seperti ini. Ya, mau nggak kamu saya nikahkan, ya, dengan si fulan? Ya udah ikut aja. Kebanyakan begitu. Atau enggak sedikit juga anak perempuan zaman sekarang yang bapaknya belum minta dia untuk nikah, udah pengen minta nikah duluan. Banyak. Padahal perempuan zaman dulu, ya, masalah nikah itu tabu, ya. Tabu itu artinya mereka enggak berani, malu, ya, bicara sendiri kepada orang tuanya untuk menikah. Ya, malu. Ya, itu sifat mulia. Karena pada dasarnya seorang perempuan itu sifatnya itu pemalu, nggak berani bilang sama bapaknya, bapak carikan suami dong buat saya, nggak berani. Atau pak saya pengen nikah, nggak berani. Ya, beda dengan perempuan zaman sekarang, banyak yang terang-terangan, ya, nggak pakai basa-basi lagi, bilang sama orang tuanya seperti itu. Nah, itu pertanda rasa malunya sudah berkurang. Nah, wanita ini mengatakan, saya tidak akan menikah sehingga engkau memberitahu kepadaku apa hak suami atas istri. Lalu Nabi SAW sabda, haqqu zauj ala zaujatihi an law kana bihi qarhah fala hasadha ma addat haqqahu. Nabi SAW sabda, hak suami atas istrinya, yaitu seandainya si suami ini punya luka di tubuhnya, ya, atau di kulitnya, kemudian si istri ini menjilati lukanya, ya, menjilat lukanya, maka itu belum disebut, ya, menunaikan hak suaminya. Sebegitu besarnya hak suami atas istri. Jadi seandainya si suami ini luka, ya, punya luka di tubuhnya, kemudian istrinya menjilati luka tersebut, ya, maka si istri belum cukup, ya, dikatakan menunaikan hak suaminya. Nah, ini menambah keyakinan bahwa yang memimpin di rumah itu adalah suami, ya, karena betapa besarnya hak suami atas istri. Kemudian mendengar jawaban Nabi SAW tersebut, maka si perempuan tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi la atazawwaju abadan. Ya, wanita itu kemudian mengatakan, demi Allah, ya, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Ya, mengingat besarnya hak suami, mungkin si wanita itu merasa kayaknya nggak sanggup, ya, kalau harus berbakti kepada suami sehebat itu. Ya, karena memang sebetulnya berat. Gitu. Ya, hak suami atas istri itu berat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, suami itu surga istri atau
nerakanya, ya, surganya atau nerakanya. Kalau istri ya, berbakti kepada suaminya, menunaikan haknya, maka itu jadi surganya. Tapi kalau tidak menunaikan hak suaminya, maka suami menjadi neraka bagi istrinya. Ya, memang berat. Lalu Nabi SAW bersabda, la tunkihuhunna illa biidnihinna. Nabi SAW bersabda kepada para bapak ya, yang punya anak perempuan, janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan izin mereka. Artinya jangan dipaksa. Kalau mereka nggak mau atau belum mau, ya, kata Nabi, jangan nikahkan mereka kecuali seizin mereka. Ya. Sabda Nabi ini ditujukan kepada para wali, para orang tua, terutama para bapak yang punya anak perempuan ya, ketika akan menikahkan putri-putri mereka ya, Nabi bersabda, la tunkihuhunna illa biidnihinna. Jangan kalian menikahkan mereka ya, putri-putri kalian kecuali dengan izin mereka. Nah, ya, ini yang keempat ya, sudah 4 dalil. Kita ulangi lagi. Ya, dalil bahwasanya pemimpin di rumah itu laki-laki, bukan perempuan. Yang pertama surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang kedua ya, surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah ayat 228. Walir rijali 'alaihinna darajah. Yang ketiga hadis. Yang ketiga dan keempat hadis Nabi SAW. Yang ketiga hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan suruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Yang keempat hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadisnya hasan. Ya, hadisnya tadi sudah kita bacakan. Ya, seorang bapak, ya, dia membawa anaknya, anak perempuan, datang kepada Nabi. Ya, kemudian mengatakan anak ini nggak mau nikah dan seterusnya. Ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya, sudah 4 dalil. Kemudian satu lagi yang kelima. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa pemimpin di rumah itu adalah suami, bukan istri. Nabi SAW bersabda ya, ketika beliau ditanya ayyun nisa'i khair, wanita seperti apa ya, yang disebut wanita yang paling baik, maka Nabi SAW bersabda ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, dengan sanad yang sahih, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Wanita yang baik ya, atau istri yang baik, istri yang soleha adalah yang menyenangkan suaminya apabila suaminya itu menatapnya. Ini yang pertama. Kalau suami ngelihat dia, suaminya seneng. Ya, gimana biar suaminya seneng? Kalau dia ngelihat, ya berarti istrinya harus berhias di rumah. Ya, ketika tahu suami mau pulang, ya dari pekerjaannya, ya bersiap-siap, ya persiapkan dirinya, mandi, ya kemudian pakai baju yang sesuai, sehingga ketika suami datang menatap istrinya dia senang. Ya. Kemudian selain berhias dengan perhiasan fisik, yang lebih penting dari itu berhias dengan perhiasan batin. Ya. Suami datang kasih senyum, ya, itu lebih menyenangkan suami. Ya, karena betapapun indah pakaian istri, betapapun wangi ya, tubuh istri, tapi ketika suami datang kemudian cemberut, nggak akan senang suaminya. Ya.
Jadi perhiasan fisik itu penting, tapi yang lebih penting adalah perhiasan hati, perhiasan batin, yaitu akhlak-akhlak mulia. Ya, ketika suami datang kasih senyuman, ditanya, disapa, ya sapaannya yang baik. Ya, misalkan apa? Mau minum apa? Ya, mau mandi dulu atau mau apa dulu? Mau dibikinin apa? Itu suami senang. Itu yang pertama, ya, menyenangkan apabila dilihat. Yang kedua, watuti'uhu ida amar, ya, mentaatinya kalau disuruh. Itu wanita yang baik, disuruh nurut. Ya. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Ya. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya suami bilang, ya, tolong dong beliin rokok. Ya, mohon maaf. Ya, rokok menurut madhab kita itu hukumnya haram. Ya. Maka ketika suami menyuruh istrinya untuk membelikan rokok, maka tidak ada kewajiban untuk patuh di situ. Ya, tidak ada kewajiban untuk patuh. Kenapa? Karena ini perkara yang haram. Ya, sama seperti suami menyuruh istrinya untuk membelikan khamar, ya, minuman keras, maka tidak ada kewajiban untuk patuh. Tetapi manakala perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, maka selama itu istri wajib patuh. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu fima yakrah. Ya, tidak menyelisihi suaminya dalam perkara yang dia benci. Ya, fi nafsiha, pada dirinya, wa malihi, dan hartanya. Ya, maksudnya si istri, ya, menjaga dirinya. Ketika suaminya nggak ada, ya, dia menjaga dirinya, menjaga rumah suaminya, menjaga hartanya, ya, tidak memasukkan tamu, ya, ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Kalau suaminya bilang sama istrinya, ya, kamu jangan berteman sama si ini, nurut, ya, nggak pernah membantah. Itu wanita yang baik, istri yang baik. Dan suami harus begitu sama istrinya, ya, karena di luaran itu banyak, ya, orang-orang yang kalau dia berteman sama istri kita terpengaruh keburukan. Maka dia berteman dengan siapa harus dibatasi, harus mengatur. Nah, disitulah fungsi sebagai pemimpin. Gak boleh suami itu istrinya main kemana, berteman sama siapa gak tahu, ya. Gak boleh. Suami harus berperan sebagai pemimpin. Dia harus membatasi istrinya. Cara membatasinya adalah, ya, dia lihat pergaulan istrinya. Ya, istri saya kalau berteman sama si ini, alhamdulillah jadi ke bawah baik, ya. Bicaranya jadi sopan, ya, jadi suka ngaji, nggak apa-apa, ya, berteman sama si itu, ya. Nanti kalau Pak izin mau main ke rumah dia, izinin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Atau dia mau main ke rumah kita, izinin, nggak apa-apa. Tapi kalau si istri kita misalkan bergaul sama si ini, jadi nggak baik, ya. Ngobrolnya masalah duniawi terus. Jadi ketika temannya pulang dia minta ke kita pengen beli ini, pengen beli itu, berarti ini teman nggak baik, ya. Nanti kita bilang sama istri kita nggak boleh lagi berteman sama dia. Nanti kalau dia mau main ke rumah kita, mohon maaf, ya, jangan diizinin. Nah, istri yang baik adalah dia patuh terhadap apa-apa yang tidak disukai oleh suaminya. Suaminya nggak suka kalau ada si fulan atau si ini main ke rumahnya, ya udah, istri nurut. Nah, itu suami, ya.
Dan istri yang baik adalah dia tidak membantah suaminya dalam perkara yang suaminya nggak suka. Ya, dalam hal apa saja, ya, baik dalam urusan harta ataupun yang lainnya. Nah, itu yang kelima. Ya. Jadi dari sini sudah jelas ya, beberapa dalil tadi, 2 dalil dari Al-Quran, kemudian 3 dalil dari hadis Nabi SAW. Sudah sangat jelas bagi kita bahwa pemimpin di rumah itu adalah suami, laki-laki. Nah, maka antara suami dan istri harus menyadari posisinya. Suami ya, berposisilah sebagai pemimpin. Karena pemimpin, ya, karena kita itu pemimpin, maka belajar. Ya, belajar tanggung jawab di rumah itu apa? Yang pertama mendidik. Ya, mendidik ilmu agama. Sudah bisa belum kita ngajarin istri baca Quran? Kalau belum, kita belajar dulu ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita. Sudah bisa belum ngebimbing istri kita syariat Islam? Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Kalau belum, belajar kita. Karena kalau istri kita salah dan kita nggak membimbing, nanti di akhirat yang dituntut oleh Allah itu kita. Karena kita pemimpinnya. Istri kita dagang nih, ya dagang. Kita ngerti nggak fikih dagang? Ya, muamalah, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Istri kita tuh jualannya apa? Ya, model transaksinya gimana? Kita udah ngarahin belum? Ya. Atau kita nggak tahu sama sekali? Ya, terserahlah istri mau jualan apa, mau dagang apa, mau gimana. Ya, udah syukur istri mau bantu. Ini nggak boleh kayak begini. Justru nafkah itu tanggung jawab suami. Ya, istri boleh memang membantu, ya sekedarnya saja. Jangan sampai terkesan istri itu sebagai tulang punggung, jangan. Ya, kehilangan harga diri suami yang seperti itu. Ya, kelihatan istri yang pontang-panting. Kalau sifatnya hanya membantu, ya sekedarnya saja. Itu namanya membantu. Apalagi dalam perkara duniawi, kita itu tidak dituntut untuk memperbanyak harta. Kata Nabi, ambil dari dunia ini secukupnya saja. Ya, sekedar bisa makan, sekedar bisa berteduh, nggak kehujanan, nggak kepanasan, ngontrak pun nggak masalah. Ya, tapi kalau kita sampai pontang-panting, habis waktu untuk dagang segala macam karena cuma pengen ngumpul-ngumpul harta, itu nggak bagus. Suami di situ harus berperan. Stop. Ya, ya stop. Ya. Sewajarnya saja. Biar nafkah tanggung jawab saya. Itu baru suami. Ya, baru suami. Nah, kita belajar seperti itu. Nah, ini pembelajaran ya buat kita semua, ya termasuk buat anak pribadi. Jadi di rumah ya, pemimpinnya adalah suami. Ini poin paling awal yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Ya, karena kalau poin yang paling penting ini sudah nggak berjalan, jangan berharap rumah tangga itu harmonis kemudian berjalan sesuai tuntunan syariat. Jangan berharap. Makanya ini disampaikan di bab paling pertama oleh penulis. Ya, bab paling pertama adalah di rumah, di keluarga, pemimpinnya adalah suami. Itu poin paling penting. Kalau itu sudah nggak berjalan, nggak ada harapan. Nah, makanya sekarang kita cek di rumah kita masing-masing. Suami apakah sudah menjalankan perannya sebagai pemimpin atau belum, atau baru setengah. Kemudian istri, ya, apakah dia sudah berperan sebagai istri atau kadang masih ingin sebagai menjadi pemimpin, ya sering membangkang. Ya, suami bilang jangan ngelawan, suami nyuruh kadang males. Ini yang pemimpinnya suaminya apa istrinya? Nah, di situ silahkan cek masing-masing. Istri, suami ada peran masing-masing. Dan penulis tadi menyebutkan di rumah pemimpinnya adalah suami. Ya, dalilnya sudah kita bacakan tadi.
Kemudian ya, berkata al-muallif wa kadzalika fal mar'atu la tasumu wa zawjuha syahidun illa biidnih. Begitu juga seorang istri, dia tidak boleh berpuasa ya, puasa sunnah. Hadisnya banyak, hadis Bukhari dan yang lainnya. Istri tidak boleh puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izin dari suami. Bayangkan, puasa sunnah itu ibadah ya, ibadah yang mulia. Tapi istri mau ibadah, mau puasa sunnah, dia butuh izin suami ya. Sampai setinggi itu kedudukan suami di hadapan istrinya ya. Jadi kalau ibadah sunnah saja butuh izin dari suami ya, gimana lagi istri mau keluar cuma mau ngerujak misalkan, diajak teman-temannya, izin mau kemana, mau makan-makan, itu lebih butuh izin lagi ya. Makanya istri yang suka keluar rumah suaminya nggak tahu kemana, atau suaminya nggak peduli, dikiranya itu biasa saja, rumah tangganya belum berjalan sesuai syariat ya. Kalau mau puasa sunnah saja, adab istri itu nanya dulu ya, misalnya Bi, besok saya mau puasa sunnah ya, Senin Kamis misalnya, boleh enggak? Itu adabnya. Enggak boleh istri itu tiba-tiba puasa, suaminya enggak dikasih tahu, ngasih tahu aja enggak, apalagi izin ya kan ya, karena izin itu lebih tinggi dari ngasih tahu. Enggak begitu ya. Istri yang baik ya, ketika dia akan puasa sunnah, dia minta izin dulu sama suaminya ya, Bi, besok saya mau puasa, Abi ngizinin enggak ya. Kalau diizinin silahkan. Kalau abinya bilang jangan ya, besok kalau kamu puasa kamu lemes, sedangkan besok banyak kerjaan, kamu harus begini ya, maka nggak boleh dia puasa. Kalau dia maksa puasa, dia berdosa. Begitu, jelas ya ya. Jadi istri maksa puasa sunnah Senin Kamis, suami gak ngizinin, dosa jatuhnya. Gimana lagi istri minta izin cuma untuk ngumpul-ngumpul sama temennya, gak diizinin, maksa, dosanya double gitu ya. Karena makan-makan itu cuma perkara yang mubah, itu juga kalau tidak ada unsur-unsur maksiatnya. Kalau ada unsur ngomongin orang, itu jadi haram ya. Dan pada umumnya orang itu kalau udah ngobrol lebih dari 2 orang ya, 3 orang, biasanya ngomongin orang biasanya ya. Hanya sedikit majelis yang lebih dari 2 orang ngumpul ngobrol tapi nggak ngomongin orang, sedikit ya. Nah, jadi seorang istri tidak boleh puasa di hadapan suaminya kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzan li ahadin fi baitihi illa biidnih. Kemudian istri tidak boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini penting. Kadang ini nggak dijalankan di rumah tangga kita ya. Bapak Ibu ya, ini ajaran Islam, ini syariat Islam. Istri nggak boleh masukin siapapun ke rumah suami kecuali yang diizinkan oleh suaminya ya. Yang pertama, kalau suami nggak ada di rumah, ada tamu laki-laki, nggak boleh dimasukkan ke rumah, itu jelas. Mau siapapun tamunya nggak boleh dalam syariat Islam ya. Istri cukup menjawab dari dalam rumah saja ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, siapa? Saya misalkan, si fulan ya, ada apa-apa? Mau ketemu suami misalkan. Suami nggak ada, itu di balik pintu, nggak usah keluar, di balik pintu ya. Kemudian kalau tamunya maksa, boleh nggak saya masuk sebentar atau duduk sebentar?
Nah, di sini harus hati-hati. Ya. Kadang kehancuran rumah tangga itu mulai dari situ. Ya, harus hati-hati. Nah, istri bisa hati-hati kalau suaminya membimbing. Kalau suaminya nggak pernah mengarahkan, nanti kalau ada tamu begini, ya istri nanti nggak paham. Ya. Dan suami bagaimana bisa dia membimbing istrinya kalau dia sendiri nggak paham? Nah, makanya disinilah kita belajar. Ya, ilmu berkeluarga, berumah tangga, di sini belajarnya. Ya. Nah, makanya ya meskipun cuma sebentar, ya 1 jam kurang lebih, ya mudah-mudahan sedikit banyak menambah ilmu buat kita. Ya, jadi istri nggak boleh memasukkan siapapun, termasuk nih kalau suami bilang ke istrinya, nanti kalau ada anak tetangga jangan dimasukin, maka istri nggak boleh ketika nanti anak tetangga main, ya dia harus bilang sama anak itu, ya mohon maaf ya dek, ya mainnya di luar saja. Itu pesan suami kita, dan suami berpesan seperti itu bukan tanpa alasan. Ya. Yang pertama, rumah itu privasi, ya. Ini rumah kita, ya. Nggak boleh ada yang sembarangan masuk ke rumah kita. Ya kadang di kita, ya rumah itu udah nggak privasi. Anak tetangga main masuk ke rumah kita, anak kita juga main masuk ke rumah tetangga seenaknya. Meskipun itu udah jadi kebiasaan, tapi sebetulnya itu nggak baik. Ya, yang namanya rumah itu privasi, apalagi kamar. Ya. Nah, ketika suami kita bilang misalnya, ya ke istri, ya, kalau nanti ada anak tetangga main, maka mainnya di halaman saja atau di luar saja, maka nggak boleh ya, masuk. Apalagi misalkan suami bilang, tolong anak kita jangan diizinkan untuk main sama anak si itu, istri harus jaga, ya, karena suami sibuk di luar cari nafkah. Istri harus amanah. Ya, ketika suaminya bilang anak kita nggak boleh berteman sama anak si fulan, ya maka jaga anak kita, jangan sampai nanti ketika main kemudian berteman sama si itu. Boleh nggak kita sebagai suami bilang ke istri seperti itu? Ya, tolong nanti anak kita jangan diizinin main sama si fulan. Ya, kalau anak itu nyamper main anak kita, jangan diizinin. Boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa? Ya anak kita itu tanggung jawab kita. Kalau anak kita nggak dibatasi pergaulannya, main sama siapa aja, kemudian nanti jadi anak durhaka. Emang anak tetangga itu nanti di akhirat bisa dia menolong, menyelamatkan kita? Enggak. Yang dituntut siapa? Kita. Ya. Jadi itu hak kita membatasi anak kita dari teman-teman yang dikhawatirkan akan mengajak anak kita kepada keburukan. Itu tanggung jawab kita. Mohon maaf. Ya. Kalau anak kita, ya kita batasi pergaulannya. Ya, dan kalau anak kita ya, dilarang main sama anak yang lain, ya misalnya Ana bilang sama istri, anak saya nggak boleh main sama anaknya ini misalnya Pak Adnan, ini misal ya, misal. Ya Pak Adnan nggak usah tersinggung juga, ya silakan introspeksi, ya kenapa si bapak itu nggak mau anaknya main sama anak kita, ya perbaiki saja. Ya, kalau memang anak kita itu mungkin punya sifat-sifat yang tidak baik, ya, sehingga dia khawatir anaknya akan tertular, ya berarti memang anak kita yang perlu diperbaiki. Tapi kalau menurut kita anak kita wajar kok, kayaknya secara usia anak-anak ya wajar, nggak ada yang nakal, nggak ada yang apa, ya udah biarin aja, ya, nggak usah tersinggung juga. Ya mungkin si bapak itu mungkin dia ingin betul-betul memprivasi anaknya. Nah itu ya. Jadi istri tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Wala takhruju ilal masjidi illa biidnih. Kemudian istri juga tidak boleh keluar ya, pergi ke masjid
kecuali dengan izin suami. Bayangkan, ke masjid itu kira-kira mau ibadah atau mau main? Mau ibadah, mau ngaji nih ke masjid, mau sholat. Syekh di sini mengatakan wala takhruju ilal masjid illa biidni. Jangan seorang wanita itu keluar menuju masjid kecuali dengan izinnya. Wallahu alam, tapi kalau dalam hadis itu ada riwayat ya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian wahai para suami melarang ya, istri-istri kalian untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini wallahu alam mungkin yang dimaksud al-mu'allif di sini adalah ketika istri mau ke masjid ya, mau mengadakan ibadah yang sunnah ya, bukan perkara yang wajib ya. Adapun yang wajib ya, maka suami dilarang oleh Nabi tadi, la tamna'u, jangan para suami itu melarang istrinya untuk pergi ke masjid kalau perkara yang wajib ya, termasuk perkara wajib adalah menuntut ilmu ya. Namun tetap istri harus punya sopan santun ya, meskipun tidak butuh izin suami, tapi tidak ada salahnya izin juga, yaitu untuk memuliakan suami kita. Ya, misalnya nanti jam 10 ada pengajian di Tadkirah. Abi ngizinin enggak? Ya, saya pergi ke situ. Nah, itu sangat mulia adab seperti itu. Ya, ketimbang nanti istri tahu-tahu pergi ke pengajian, suaminya nyari kemana enggak ada. Terus nanti di rumah marah, terus debat. Istrinya bilang kan nggak butuh izin. Ini bisa menimbulkan kekacauan. Ya. Memang berangkat ke masjidnya betul, tapi adab-adabnya kurang. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi ke masjid juga butuh izin. Kemudian wa idza da'aha ila firashihi wajaba 'alaiha ta'atuhu fa in abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih wa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Dan apabila suaminya memanggil dia memanggil istrinya ila firashihi ya, ke kamarnya ya, lebih spesifik lagi ke ranjang ya. Wajaba 'alaiha ta'atuhu, maka wajib atas istrinya itu untuk patuh kepada suaminya. Fa in abad la'anat hal malaikah, kalau dia enggan ya, enggan itu enggak mau, maka dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai pagi hari. Wa kana ladzi fis sama sakhiton 'alaiha, dan yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya, ini ancaman bagi para istri. Ya, kita menyampaikan ini bukan karena kita laki-laki, bukan. Ya, makanya kalau kajian seperti ini ana sering ulang-ulang. Ya, kalau ada ibu-ibunya, ana sering ulang-ulang, ibu, ini saya menyampaikan ini bukan karena saya laki-laki, ya terus membela laki-laki, bukan. Ini semata-mata, ya memang seperti itu adanya. Ini hadis Nabi SAW. Ya, kalau seorang suami manggil istrinya ke kamar, ya maka wajib bagi istri untuk taat. Ya, kalau enggan, ya kalau enggak mau, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya sepanjang malam itu. Ya. Sampai sebesar itu hak suami atas istri. Mungkin istri punya banyak alasan, ya. Tapi suami tolong dong ngertiin begini-begini. Iya, itu betul. Ya, memang suami juga harus ngerti kondisi istri. Istri itu di rumah, ketika kita bekerja di luar dari pagi sampai kita pulang, sampai sore atau sampai malam, mungkin dia sibuk, yang ngepel, ya nyapu, ya nyuci piring, masak, ngurusin anak. Apalagi kalau anaknya
aktif, ya. Ngurus anak satu aja kadang pusing, apalagi anak 2, 3, pusing dia. Ya. Bisa jadi alasan istri seperti itu, ya. Ngertiin kita juga, iya betul. Memang suami harus ngertiin istri. Tapi manakala ada suami yang nggak ngerti istrinya, nggak mau tahu istrinya, kemudian dia manggil istrinya, maka sikap istri adalah patuh, ya, taat. Karena kalau tidak, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dibolehkan bagi dia untuk nego, boleh. Ya, misalkan Abi sekarang Umi lagi capek misalnya. Abi ngizinin enggak kalau manggilnya nanti aja? Boleh, nego silahkan. Nanti kembalinya kepada suami. Nah, suami sebagai pemimpin dia harus punya ilmu banyak. Kalau suaminya kaku bisa jadi nanti ribut juga. Tapi kalau suaminya paham ilmu, ya, ngerti istri di rumah kayak gimana, mungkin ketika istrinya nego, oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, bisa nanti selesai perkara. Ya. Tapi kalau suaminya ngotot juga, istri ngotot juga, yang terjadi apa? Berantem. Ya. Kadang berantem itu dari perkara yang kecil, ya, perkara yang sepele, tapi dua-duanya ngotot, suami ngotot, istri ngotot, terjadilah pertengkaran. Bahkan tidak jarang terjadi perceraian, hancur rumah tangga. Masalahnya apa? Sepele kadang. Ya. Nah ini banyak sekali, ya, dalil-dalil ila ghairi dzalika minal adillah adalah ala qawamatir rajul. Ya, dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan atas kepemimpinan seorang suami atas istri di rumah. Walaisa lil mar'ati an ta'tarid ala dzalik. Dan seorang istri tidak bisa membantah itu. Ya, tadi Ana sebutkan ketika dalam syariat Islam itu pemimpin di rumah itu laki-laki atau suami, istri nggak boleh protes dan nggak bisa protes. Kenapa? Fahiya qismatullahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat suami sebagai pemimpin di rumah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Al-Hakim, yang maha hikmah, maha bijaksana. Allah paham rumah tangga itu akan harmonis kalau pemimpinnya siapa. Allah paham. Ya, jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk laki-laki sebagai pemimpin di rumah itu adalah keputusan yang bijaksana. Al-Alim, yang maha mengetahui, yang sempurna pengetahuannya. Ya, Allah itu Al-Alim, maha berilmu, maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Jadi ketika Allah mengangkat suami sebagai pemimpin di rumah, itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itulah seharusnya. Ya, dan seorang istri tidak bisa protes. Ya, ada yang protes, ada. Ya. Pelopornya siapa? Orang-orang liberal. Ya, jaringan Islam liberal. Ya, orang-orang yang mengaku Islam tapi wallahu alam mereka Islam apa bukan, karena kita juga nggak pernah ngelihat mereka sholat, mereka begini, nggak pernah ngelihat, tapi mengakunya Islam, tapi selalu nyerang Islam. Ya, salah satunya mereka mengatakan zaman sekarang sudah banyak, ya, yang memberi nafkah itu istri, bukan lagi suami. Atau ada rumah tangga yang nafkahnya itu berdua, ya suami ya istri. Maka tidak relevan lagi, tidak cocok lagi kalau rumah tangga itu diatur oleh suami, nggak cocok. Zaman sekarang itu udah ketinggalan zaman. Kalau ada rumah tangga masih memberlakukan ini, di rumah pemimpinnya masih suami.
Nah, narasi-narasi seperti ini, ya pernyataan seperti ini disebar-sebarkan, disebarluaskan oleh mereka. Dan tidak sedikit para istri yang terpengaruh, ya, para ibu-ibu kaum muslimah yang terbawa karena memang pernyataan ini mendukung para istri. Ya, secara dohir itu mendukung istri, tapi pada hakikatnya pernyataan seperti ini akan menghancurkan sebuah rumah tangga. Karena manakala di rumah itu kepemimpinnya dibagi dua, ya, kepemimpinannya dibagi dua. Suami punya hak memimpin, istri punya hak memimpin, karena nafkahnya bersama-sama, itu tinggal menunggu kehancuran saja. Ya, dan itu tidak sesuai dengan logika juga. Sekarang di mana lembaga yang pemimpinnya dua orang? Nggak ada, pasti satu. Negara mana yang presidennya dua orang? Nggak ada, pasti satu. Jadi sebetulnya orang-orang jil ketika mengatakan perkataan tadi, ya, istri ngasih nafkah, suami ngasih nafkah, ya maka suami jangan 100% memimpin rumah. Sebetulnya dia itu tahu bahwa pernyataannya itu tidak sesuai dengan akal dia juga, nggak sesuai. Nah, makanya kita kembali ke sini. Rumah tangga kita itu adalah rumah tangga sesuai syariah Islam. Konsep rumah tangga dalam Islam yaitu dipimpin oleh suami, ya. Nah, maka yang memberi nafkah itu adalah suami. Suami boleh ketika misalkan istrinya kerja, ya, kan dulu banyak suami kerja, istri kerja, kemudian di pekerjaan ketemu, kemudian nikah. Ketika sudah menikah, suami boleh bilang sama istrinya, istriku, kamu stop kerja, kamu di rumah, urusan nafkah urusan saya. Kalau dapat banyak saya kasih banyak, kalau saya dapat sedikit ya kamu harus terima, ya. Suami senang ikut senang, suami susah kamu juga ikut susah. Ini kehormatan seorang suami, ya. Kehormatan suami dilihat dari situ, dia bisa menyuruh istrinya, kamu tinggal di rumah, ya. Masalah nafkah urusan saya. Itu yang membuat seorang suami dipandang mulia oleh istrinya. Tapi kalau suami nyuruh istrinya kerja, ya, apalagi dia yang meminta, dek kamu bantuin dong saya cari nafkah, udah kamu jualan, hilang kehormatan. Meskipun separuh hilang, berkurang kewibawaan seorang suami di hadapan istrinya. Bahkan kalau bisa ketika istri menawarkan pun suami jangan, kalau bisa, ya Abi boleh enggak saya dagang untuk bantu-bantu, ya, supaya lebih ini nafkahnya, supaya rumah tangga lebih terbantu. Ya, kalau bisa nggak usah, kamu di rumah saja, ya, urus anak-anak kita, urus rumah kita. Masalah nafkah itu biarkan tanggung jawab saya 100%. Disitulah kemuliaan dan kehormatan seorang suami. Mungkin nafkah kita nggak seberapa, ya, gaji sebulan nggak seberapa, nggak bisa jalan-jalan seperti kebanyakan orang. Yang penting sekolah kebayar, ya, masih bisa makan, anak masih bisa jajan meskipun seadanya. Itu lebih mulia, lebih terhormat, ya, ketimbang tiap akhir pekan jalan kemana, ya, jalan-jalan tapi nafkahnya berdua, dari suami dari istri, ya, istri juga ngasih nafkah, ada peranan. Itu sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap qawamatur rajul, ya, kepemimpinan seorang suami. Nah, barangkali itu, ya, yang bisa kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke bab yang kedua, ya, yaitu akan membahas tentang ta'limur rajul ahlihi. Seorang suami mentaklim, ya, mengajarkan atau membimbing keluarganya. Ini konsekuensi dari status pemimpin, ya. Jadi
tanggung jawab seorang pemimpin itu yang pertama, dia berkewajiban memberikan taklim, memberikan pengarahan, bimbingan kepada keluarga. Itu konsekuensi dari jabatan seorang pemimpin. Nah, maka suami harus belajar agama ya, supaya dia bisa membimbing istrinya ya. Istri kita itu harus dibimbing, anak-anak kita harus dibimbing. Kalau suami nggak punya ilmu, gimana dia bisa membimbing? Nah, itu insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, barangkali cukup dulu ya. Ini kajian perdana kita hari Ahad jam 10. Mudah-mudahan ini menjadi pemancing buat kita ya. Jadi ini kajian perdananya, mudah-mudahan besok kita bisa hadir lagi, bisa tambah semangat supaya rumah tangga kaum muslimin ini betul-betul berjalan sesuai dengan tuntunan syariat ya, karena ya, dalam Islam rumah tangga itu erat kaitannya dengan kebahagiaan atau kehancuran suatu bangsa ya, apabila rumah tangga itu berjalan dengan baik ya, maka bangsa itu akan bertahan, berdiri kokoh. Tapi kalau rumah tangganya hancur, berantakan, bangsa pun akan hancur. Ya, jadi untuk menghancurkan suatu bangsa, hancurkan saja rumah tangganya. Untuk menghancurkan rumah tangganya, hancurkan saja perempuannya, istrinya. Ya, makanya istri itu harus betul-betul kita jaga. Ya, suami harus banyak berperan ya di rumah ya, jangan sampai cuma ngasih uang tiap akhir bulan ya, kalau istri mau beli dikasih, bukan cuma itu ya, tapi peran suami itu harus menyeluruh ya dalam segala aspek tadi ya, sampai ana gambarkan tadi sampai yang kecil-kecil ana contohkan. Istri mau izin keluar mau kemana, itu harus ada peran kita. Itu rumah tangga yang betul ya. Jangan suami tugasnya cuma ngasih tiap bulan ngasih nafkah, kalau istri minta beli baju dibeliin, udah aja nggak tahu apa-apa. Istri kemana, bergaul sama siapa nggak tahu, anaknya main sama siapa ya, anaknya main di mana nggak tahu. Bukan itu yang diharapkan oleh syariat ya terhadap para pemimpin keluarga. Nah, barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.